sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. Wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka jangan tanya siapa calon presiden kita ke depan. Jangan bertanya siapa nanti gubernur kita ke depan. Tapi yang terpenting kita tanya. Rahimakumullah. Tahun depan, tahun 2024, kita bangsa Indonesia akan mengadakan pesta rakyat atau yang disebut dengan pemilu, di mana tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, baik legislatif maupun presiden atau kepala negara, kepala daerah. Hanya bulannya saja yang berbeda. Maka umat Islam ke depan jangan sampai ada yang golput. Kenapa? Karena di wilayah Jakarta Barat saja kurang lebih ada 6.000 TPS. Andaikan satu TPS ada satu orang golput, maka sudah dipastikan di Jakarta Barat ada 6.000 suara kurang lebih yang bisa digunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Maka hari ini, tahun ini disebut dengan tahun politik. Kenapa? Karena di media-media sosial, di dinding-dinding sosial, media sosial, kita lihat banyak orang sudah mengkampanyekan dirinya sendiri. Lalu bagaimana sikap kita umat Islam agar ke depan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Ke depan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang peduli dengan rakyat. Agar ke depan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang sidik, jujur, amanah, dan berani menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ini adalah tugas kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Maka pemimpin ke depan adalah cerminan dari kondisi umat Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka jangan tanya siapa calon presiden kita ke depan. Jangan bertanya siapa nanti gubernur kita ke depan. Tapi yang terpenting kita tanya bagaimana kondisi kita, keluarga kita hari ini dan ke depan tentang agama ini. Karena untuk melakukan perubahan bangsa ini, mau tidak mau, itu harus kita lakukan perubahan itu dari yang terkecil, dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berada dekat dengan lingkungan kita. Konsep yang ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang negara yang baik. Apa kata Rasul SAW? Kalau negara ini mau baik, apa yang disampaikan oleh Rasul? Kalau kita ingin memiliki pemimpin-pemimpin yang baik, kata Rasul SAW, An-nisa imanul bilad
Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadal bilad. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama harus diperbaiki agar negara kita, pemimpin-pemimpin kita ke depan menjadi lebih baik. Yang pertama kita harus perbaiki adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita Islam yang harus kita perbaiki. Berarti kalau kita yang pertama adalah istri-istri kita, kemudian anak-anak perempuan kita, perbaiki akhlak mereka, perbaiki moral mereka. Kalau perempuan-perempuan kita, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita yang sudah dewasa masih tidak mau menggunakan hijab ketika keluar rumah, tidak mau menutup auratnya, tidak peduli terhadap agama ini, maka saya yakin, kita yakin ke depan kita akan memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan agamanya. Kenapa? Karena tercermin dari istri-istri kaum muslimin, dari perempuan-perempuan dewasa kaum muslimin tidak mau peduli terhadap agamanya. Maka kalau kita ingin memperbaiki negara, konsep pertama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbaiki istri-istri kita. Bagaimana istri-istri kita ini mau menutup auratnya? Bagaimana istri-istri kita ini mau pergi mengaji? Bagaimana istri-istri kita ini peduli dengan agamanya? Bagaimana istri-istri kita ini senantiasa menjaga sholatnya, sholat 5 waktunya? Tidak perlu kita harus teriak